seperti yang teman-teman sekalian lihat semua, ya walaupun mungkin banyak yang bermasalah terkait dengan absen, tapi itulah nanti bisa ya kalau memang nanti di akhir teman-teman tidak memenuhi syarat ya juga nilainya tidak dapat di-input. Nah, untuk pertemuan ke-8 saya sudah tulis di sini ujian akhir semester. Nah, untuk absen memang belum saya isi karena absen kita akan merujuk kepada hasil ya atau tugas yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Ya, yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Sehingga nanti absen akan saya isi kalau teman-teman sekalian mengumpulkan tugas ya, penugasan UTS ya. Jadi di sini memang masih kosong. Nah, untuk rekap absen sementara kita bisa lihat ya untuk ini hadir ya yang AA ya, kemudian teman-teman bisa lihat absen sendiri. Ini ya Nadira sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nggak hadir ya. Ya, ini ya absen teman-teman sekalian. Ya, karena ini sifatnya masih ujian tengah semester ya, jadi kita hanya mereview dari ya. Untuk penugasannya konsepnya seperti ini ya, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Yang pertama, teman-teman sekalian ujian tengah semester untuk mata kuliah ini ya, atau untuk kelas teman-teman sekalian IAT 5C ya, mata kuliah metodologi dan pendekatan studi Islam adalah dalam bentuk penugasan. Nah, tugasnya seperti apa? Teman-teman sekalian akan mereview 3 artikel ya. 3 artikel dalam bentuk ya 2 skripsi ya. Skripsi di sini boleh teman-teman sekalian mencari skripsi atau tugas akhir yang di atasnya ya, dalam bentuk disertasi boleh, dalam bentuk tesis juga boleh ya, nggak jadi persoalan. Dan juga 1 jurnal ya. Jurnal ini juga bermacam-macam ya. Ada yang mengklaster menjadi 4 ya, ada yang mengklasifikasi sangat detail, tapi pada prinsipnya jurnal apapun kita terima ya. Ya, saya kira teman-teman sekalian sudah paham terkait dengan poin ini ya. Jadi teman-teman sekalian usahakan mendownload ya atau mengakses boleh ya dalam bentuk, kalau teman-teman sekalian punya fisik, punya file atau punya itu boleh disebutkan bahwasanya itu dalam bentuk apa ya. Kemudian ini menjadi perhatian teman-teman sekalian, 2 skripsi dan 1 jurnal ya. Kemudian terkait dengan tema, pada prinsipnya tema yang kita inginkan itu bebas ya. Bebas, yang penting masih dalam lingkup studi Islam ya, atau tema-tema yang pernah kita bahas, atau lebih spesifik teman-teman sekalian menyesuaikan prodi itu lebih baik ya. Tidak ada persoalan terkait dengan tema. Nah, untuk review, untuk format teman-teman sekalian, karena ini UTS, maka tentu di bagian atas teman-teman menyebutkan identitas ya. Ya, identitas yang paling penting itu misalnya nama, NIM, ya, kemudian ini tugas UTS ya, subjeknya ya sebagai tugas UTS, kemudian teman-teman menyebut prodinya apa, ya semesternya apa, kemudian tanggal, yaitu kira-kira yang disebut sebagai identitas ya. Saya kira teman-teman sudah paham mafhum ya terkait dengan identitas. Ini saya ingatkan ya, jangan sampai ada yang kelupaan menulis nama ya. Iya, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, ini menjadi repot kalau teman-teman sekalian lupa menulis nama ya. Ini nggak tahu ini nilainya kemana ya.
tidak ketahuan. Ini sudah diperiksa misalnya 90, 80, pas mau diinput ini punya siapa ya? Itu menjadi rumit ya kalau tidak disertai dengan nama ya. Apalagi kalau misalnya kelasnya banyak, ada berapa kelas ya, mungkin ada peserta didik ada 150 ya, terdiri dari berbagai kelas, kemudian ada yang tidak dicantumkan nama kelas ya, itu bisa menjadi repot ya. Dan bisa merugikan, efeknya bisa merugikan teman-teman sekalian. Nah ini ya, yang paling pertama teman-teman sekalian lengkapi. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian memberi deskripsi terkait dengan, ini kan ada 3 artikel ya, ada 3 tulisan, maka untuk artikel pertama dan seterusnya teman-teman memberi deskripsi singkat terkait dengan skripsi atau jurnal yang teman-teman review. Ya, maksudnya artikel ini Anda memberi keterangan terkait dengan skripsi ya, misalnya ini skripsi tahun berapa, judulnya apa, ya misalnya diterbitkan di mana, atau keterangan-keterangan yang kira-kira penting untuk disebutkan. Kemudian yang paling penting juga teman-teman sekalian bisa mencantumkan ya sumber ya, maksudnya apa di download. Kalau download, link downloadnya bisa dicantumkan ya, atau misalnya teman-teman punya fisik bisa disebutkan ya, buku atau dalam bentuk skripsi yang dibukukan atau dalam bentuk yang lain silahkan disebutkan. Jadi yang kedua ini terkait dengan deskripsi artikel yang teman-teman sekalian review ya. Ini menjadi penting juga karena ini menjadi dasar kita untuk melihat penentuan artikel apa sih ya. Yang paling utama ada judul ya, kemudian nama, kemudian jenis artikel ini apa ya, apa skripsi, tesis, disertasi atau jurnal, tahun, ya paling setidaknya poin-poin itu yang teman-teman deskripsikan untuk. Nah, karena ada 3 artikel, berarti setiap artikel teman-teman sekalian melakukan deskripsi ya. Kalau identitas cukup 1, kalau untuk deskripsi ini berarti untuk 3 artikel ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil review. Nah, hasil review ini ya, hasil review ini ya yang kita minta untuk ditulis tangan ya. Ya, hasil review berarti cara teman-teman sekalian mereview, teman-teman sekalian mendownload jurnal atau mendownload artikel. Setelah itu teman-teman sekalian baca ya, baca dari A sampai Z. Kemudian setelah itu baru teman-teman sekalian melakukan kritik ya, atau melakukan review terhadap tulisan yang telah dibaca tersebut. Nah, untuk tulisan teman-teman sekalian hanya fokus pada 2 ini ya, sehingga usahakan. Jadi perlu saya sampaikan, untuk tulisan-tulisan memang ada yang menyebut secara eksplisit, ada yang menyebut secara implisit terkait dengan metodologi dan pendekatan ya. Jadi usahakan cari, ya sekali lagi ini yang menjadi penting ya, usahakan cari skripsi atau jurnal yang memang menyebutkan secara tegas bahwasanya dalam tulisannya mereka itu memang ada pendekatan yang digunakan ya. Selain metodologi ada pendekatan yang digunakan ya. Jadi ini kecermatan dan ketelitian teman-teman sekalian mencari skripsi atau artikel, dipastikan ada pendekatan yang digunakan dalam tulisan mereka ya. Ya karena kalau tidak ada ini menjadi ribet karena teman-teman sulit untuk melakukan review terkait dengan pendekatan. Kalau memang di skripsi tersebut artikel yang teman-teman sekalian pilih tidak mencantumkan pendekatan ya, walaupun ada pendekatan tapi tidak dituliskan, ini juga menjadi berat ya untuk dikoneksi. Seperti yang saya sampaikan, ada aspek metodologi, ada aspek pendekatan. Nah, ini fungsinya apa? Ya, fungsinya terkait nanti akan menghasilkan hasil penelitian ya, hasil ya. Jadi yang teman-teman review ya, review itu dalam bentuk boleh meresensi, boleh melihat kembali, kemudian memberi komentar, memberi catatan terkait dengan metodologi dan pendekatan ya. Yang paling umum adalah hanya mendeskripsikan ya, mendeskripsikan bahwasanya penelitian dengan judul ini metodologinya menggunakan kualitatif bla 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 ya, kemudian pendekatan yang digunakan,
menggunakan pendekatan ini ya boleh ditambahkan cara kerjanya seperti ini, kemudian nanti terakhir hasil penelitiannya seperti ini. Nah, ini kan baru mendeskripsikan ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus, maka boleh ditambahkan dengan komentar, saran dari teman-teman sekalian ya. Metodologinya sudah bagus, tapi pendekatannya sepertinya masih kurang tajam menganalisis bagian ini ya. Itu sudah dalam bentuk teman-teman meringkas ya, mendeskripsikan, kemudian juga ada komentar ya. Jadi yang diharapkan seperti itu, tidak usah terlalu panjang ya, cukup misalnya karena ini hasil kita meminta dalam bentuk tulisan tangan ya, tulisan tangan, sehingga teman-teman sekalian mungkin bisa dalam bentuk kertas folio ya, kertas folio. Nanti di satu lembar ya, satu halaman saya kira sudah cukup. Yang penting teman-teman fokus mendeskripsikan ini ya. Jadi untuk dapat mendeskripsikan metodologi dan pendekatan sampai kepada hasil penelitian, memang kata kuncinya harus dibaca utuh ya. Teman-teman membaca dari bab 1 sampai bab terakhir. Ya, kalau dulu-dulu kita sangat detail ya, sampai semua bab itu harus tapi sepertinya juga agak berat ya untuk teman-teman sekalian, sehingga kita hanya fokus pada metodologi dan pendekatan ya, sehingga dipastikan tema atau skripsi yang teman-teman pilih itu memang ada pendekatan di dalamnya ya. Kemudian hasil penelitian ya, ini menjadi penting karena tujuan dari metodologi dan pendekatan ini nanti akan melahirkan hasil penelitian ya. Nah, hasil penelitian ini, kemudian format tulisan untuk hasil itu ditulis tangan ya, kemudian di PDF-kan. Berarti teman-teman sekalian, nanti untuk identitas dan deskripsi ya boleh langsung disatukan, boleh dalam bentuk ketikan ya, ketikan Word atau dalam bentuk yang lain boleh. Nanti yang diminta untuk tulis tangan itu hasil reviewnya ya, sehingga boleh nanti digabung semua file tersebut dalam format yang ada, digabung dalam bentuk file PDF ya. File PDF ya, jadi semua satu individu punya satu file PDF yang digabung, yang isinya ada identitas, ada deskripsi, kemudian ada hasil review untuk 3 jurnal ya, atau 3 artikel. Sampai di sini dipaham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak, saya izin bertanya, Mutia. Ya, silahkan. Ini hasil penelitiannya, saya masih agak bingung ya, Pak. Maksudnya hasil penelitian yang itu kesimpulan dari kita atau kesimpulan, maksudnya kita menyimpulkan sendiri atau kita ngambil dari kesimpulan pembuat skripsi atau jurnalnya ya, Pak? Jadi semua yang di sini pada dasarnya Anda mereview ya. Mereview dalam artian teman-teman sekalian, yang pertama hanya mendeskripsikan ulang ya, atau meringkas apa sih metodologi yang ada dalam skripsi tersebut, apa sih pendekatan yang ada dalam artikel tersebut, kemudian apa hasil penelitian. Nah, nanti setelah dideskripsikan, boleh teman-teman sekalian menambah dalam bentuk komentar ya, komentar dalam bentuk saran, dalam bentuk yang lain. Nah, itulah baru masuk komentar teman-teman sekalian ya. Jadi hasil penelitian dimaksud adalah basisnya adalah hasil penelitian dari si yang punya tulisan. Nanti teman-teman sekalian mengoreksi hasil penelitian tersebut sudah bagus atau masih perlu dikritik, ada tambahan dan seterusnya ya. Jadi fokus narasinya dibangun dalam kerangka seperti itu ya. Jadi dalam kerangka metodologi teman-teman mendeskripsikan dulu atau menjelaskan dulu metodologi apa yang digunakan dalam tulisan tersebut. Nanti setelah digunakan baru teman-teman memberikan catatan, memberikan komentar terhadap metodologi yang digunakan. Sudah bagus, sudah menjelaskan ya, sudah kelihatan. Kemudian pendekatan sudah bagus, pendekatan bidang ilmu, kemudian juga cara penerapannya sudah dijelaskan. Baru setelah itu teman-teman meringkas hasil penelitian yang dilakukan oleh si Fulan atau Fulana. Baru setelah itu teman-teman memberikan komentar ya, kurang lebih formatnya seperti itu. Dipaham ya, Mutiah? Iya, Pak. Ya. Jadi untuk format tulisan itu di PDF-kan, berarti isinya apa?
isinya tentu ada identitas, ada deskripsi, kemudian hasil review ya. Nah, hasil review fokus pada metodologi. Jadi 3 item ya, metodologi, pendekatan, dan hasil penelitian. Ya tentu untuk dapat mempotret ini teman-teman harus baca utuh ya. Baca utuh, jadi kita tidak meminta terlalu panjang, tapi yang penting teman-teman sekalian dapat mengerti ya, mana sih metodologi dalam penelitian ini, mana pendekatan, dan mana hasil penelitian. Kemudian, ya, jadi teman-teman juga harus nanti bisa lihat tutorial ya, kalau tidak paham bagaimana sih cara menggabung Word menjadi PDF ya, kalau foto ya boleh difoto saja, nanti di foto gambar digabung menjadi PDF ya dengan file Word-nya, atau bisa gambar langsung di copy di Microsoft Word, nanti dari Word di PDF-kan. Itu teknis terserah saja ya. Yang penting intinya kita meminta file dalam bentuk PDF-nya, kemudian file tersebut dikumpulkan di Cosma, ya nanti Cosma akan mengkompilasi, nanti setelah dikompilasi, Cosma akan mengirim ke saya ya, dosen pengampu mata kuliah melalui email isman@iki.ac.id ya. Jadi yang dikumpulkan Cosma itu adalah kompilasi semua tugas teman-teman sekalian dalam bentuk PDF ya. Nah, kapan terakhir ya, kita kasih batas terakhir pengumpulan di minggu depan ya, sebelum minggu depan berarti tanggal 31 ya, ini ya. Nah, khusus untuk poin identitas dan deskripsi ini boleh diketik ya. Nanti digabung dalam bentuk PDF. Yang wajib tulis tangan itu adalah hasil review. Tapi kalau teman-teman sekalian mau sekalian tulis tangan juga nggak ada masalah ya. Karena kalau ini kan bisa teman-teman kopas ya. Tapi kalau yang intinya ini ya supaya tidak dikopas, walaupun dikopas harus dibaca ulang dan ditulis ya, maka kita menyiapkan format agar ditulis tangan. Nanti teman-teman bisa selesai itu bisa difoto, kemudian bisa digabung dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan. Jadi Cosma hanya berfungsi sebagai kompilator ya, mengkompilasi tugas teman-teman sekalian, kemudian dikirimkan ke email saya isman@iki.ac.id, terakhir diterima 31 Oktober 2021 jam 00 ya. Ya silahkan kalau ada yang belum dimengerti atau dipertanyakan terkait dengan tugasnya, silahkan. Saya ingin bertanya, tadi terkait kertas yang untuk menulisnya kan tadi Bapak bilang menggunakan kertas folio ya Pak. Tapi kalau misalnya kita tidak ada kertas folio tapi menggunakan kertas file gitu kayak ukuran B5 gitu boleh Pak? Ya, untuk kertas sebenarnya nggak ada masalah ya, apalagi untuk tulisan tangan. Kalau ada kertas folio silahkan, kalau nggak ada juga bisa menggunakan media yang lain ya, kertas bergaris, kertas berwarna, kertas polos. Yang penting tulisannya bisa dibaca ya, karena juga nanti akan difoto kan ya, di scan atau difoto silahkan saja. Ya yang penting intinya, makanya kita tidak terlalu ketat terkait dengan poin itu ya, intinya di dalam hasil itu menjelaskan 3 poin ini ya. Anda mereview hasil metodologi, hasil pendekatan, dan hasil penelitian ya dari karya ilmiah yang teman-teman sekalian review. Makanya sekali lagi dipastikan pada saat memilih skripsi dipastikan dalam skripsi tersebut mencantumkan pendekatan ya. Kalau nggak ada pendekatan silahkan ganti yang lain, karena nanti teman-teman akan kewalahan untuk mereview kalau memang dalam skripsi tersebut tidak disebutkan dia menggunakan pendekatan apa ya. Maka kalau sulit boleh mencari misalnya yang lebih tinggi, ada tesis atau ada disertasi yang memang mencantumkan pendekatan apa sih yang mereka gunakan untuk kajian ini ya, supaya gambarannya lebih utuh dan lebih jelas. Ya Pak. Baik, kalau masih ada silakan.
Maaf Kak, tadi berarti sumbernya harus dari tesis dan jurnal dari IIKI atau boleh dari universitas lain ya Pak? Untuk skripsi ini kan ada 3 ya, ada 3 artikel terdiri dari 2 skripsi, 1 jurnal ya. Untuk skripsi boleh dalam bentuk skripsi, boleh dalam bentuk tesis, dalam bentuk disertasi. Kalau misalnya kewalahan mencari yang skripsi karena tidak mencantumkan pendekatan, silakan saja. Untuk skripsi terserah saja ya, mau dari IIKI mau dari kampus. Kalau di kita IIKI itu biasanya pendekatannya tidak muncul ya, tidak terlalu berguna ya atau tidak berfungsi, maka bisa melihat karya ilmiah yang memang dapat memfungsikan. Jadi bebas saja ya, bebas mau dari skripsi IIKI dari luar sebenarnya lebih bagus ya, tapi yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada batasan, mau dari IIKI, mau dari yang lain, atau mau dari kampus yang lain, tidak jadi persoalan. Yang penting komponennya berisi ada metodologi, ada pendekatan, ada hasil penelitian. Silahkan kalau masih ada. Bapak mau nanya terkait nanti pengumpulannya tugasnya disatukan dalam bentuk ziprar gitu terus langsung dikirim aja atau di setengah-setengah gitu Pak pengirimannya? Soalnya biasanya ada untuk itu kalau ini sih boleh dalam bentuk itu atau boleh langsung bisa dikompilasi dalam bentuk PDF ya, combine PDF ya, bisa menggunakan online atau langsung digabung saja ya semua filenya. Kalau ada 50 file langsung ditandai kemudian langsung gabung menjadi satu file PDF boleh, atau boleh dalam bentuk zipnar juga boleh ya. Yang penting datanya terkirim ke saya ya. Kalau misalnya berat menggabung semua boleh dalam bentuk zipnar atau dalam bentuk yang lain silahkan saja ya. Yang penting nanti kalau dibuka dapat terbaca ya. Intinya sebenarnya di situ. Nah, untuk Kosma, jadi Kosma diberikan hak prerogatif ya, karena juga diberikan tanggung jawab, maka diberikan hak prerogatif untuk mengumpulkan ya. Mengumpulkan paling lambat 31 Oktober ya. Berarti Kosma punya hak untuk menagih misalnya sebelum tanggal 31 ya. Jadi disisakan 1 hari untuk mengumpulkan. Jadi yang saya periksa, yang saya periksa itu yang dikumpulkan oleh Kosma ya. Jadi kalau misalnya tidak diakomodir oleh Kosma ya mohon maaf, tugas Anda misalnya tidak diperiksa ya. Jadi nanti kalau komplain di bagian akhir atau misalkan Anda tidak lulus atau apa ya, nanti silahkan komplain ya. Kalau misalnya memang tidak itu, tapi bisa kita sampaikan kalau misalnya tugas Anda tidak diterima ya karena tidak dikirim atau tidak dikumpulkan oleh Kosma ya. Anda mengumpulkan sendiri, kecuali memang ada kondisi-kondisi itu bisa langsung japri ya supaya bisa diakomodir ya kalau misalnya tidak melalui Kosma. Ya ini penting untuk diperhatikan. Bapak. Ya. Izin bertanya. Ya silakan. Iya, jadi ingin mengkonfirmasi perihal total dari tulisannya, Bapak. Tadi kan 1 halaman folio cukup ya, Pak. Tapi kalau dilihat dari total tulisan fokus mereviewnya itu kan ada 3 poin yang penting ya, Pak, metodologi, pendekatan, sama hasil penelitian. Kalau tidak full dalam 1 kertas itu gimana, Pak? Misalnya 3 paragraf sudah terselesaikan dan semua fokusnya sudah tertuliskan gitu. Apakah boleh, Pak? Untuk ini ya, untuk jumlah halaman ya saya kira itu akan sangat terkait dengan kertas ya, sangat terkait dengan kertas. Maka untuk hasil review maka diusahakan paling tidak 1 artikel itu 1 halaman ya, berarti 1,5 lembar ya kalau misalnya 3 artikel.
Tapi boleh kurang dari situ, tapi usahakan misalnya setidaknya gambaran idealnya seperti itu ya, boleh lebih, boleh kurang, tapi juga kurangnya jangan terlalu banyak ya. Saya kira karena pada dasarnya di sini kan ada dua konteks ya yang akan Anda lakukan. Yang pertama, Anda akan meringkas saja ya, bentar ya. Anda akan meringkas ya. Meringkas saja, menjelaskan, kemudian meringkas ya, kemudian ya, dua item sebenarnya yang teman-teman sekalian lakukan. Yang pertama, teman-teman sekalian meringkas ya, maksudnya meringkas, teman-teman hanya mendeskripsikan metodologi dalam penelitian si fulan, menjelaskan tentang 1, 2, 3 ya, berarti itu hanya kata-kata menjelaskan bahwasanya dalam metodologi dalam penelitian ini berupa 1, 2, 3 ya. Nah, nanti setelah Anda menjelaskan 1, 2, 3, Anda menganalisis 1, 2, 3 itu sudah oke, ya sudah baik, sudah ya berilah komentar ya. Kalau tidak bisa menganalisis, boleh memberi komentar, boleh memberi saran, boleh memberi masukan, atau memberi argumentasi bahwasanya ketiga poin ini sudah menggambarkan metodologi penelitian yang baik dan benar ya, atau ketiga poin ini dirasa belum cukup untuk dapat menjelaskan metodologi penelitian dengan baik dan benar ya. Berarti poin ini dilakukan sama semua, pendekatan seperti itu, hasil penelitian seperti itu ya. Jadi dengan format seperti ini setidaknya satu item bisa 2 paragraf ya. Ya, berarti satu metodologi bisa terdiri dari 2 paragraf ya. Pendekatan bisa 2 paragraf, hasil penelitian 2 paragraf. 1 paragraf berisi keringkasan, 1 paragraf ke hasil analisis Anda. Ya, berarti 3 kali 2 berarti 6 ya. Ya, jadi satu artikel kira-kira 6 paragraf ya. Berarti paragraf yang dimaksudkan terdiri dari beberapa kalimat ya. Paragraf dalam bahasa Indonesia kan idealnya 5 kalimat ya. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas ya, kemudian ada berapa sub kalimat. Ya, jadi kalau menghitung ideal seperti itu ya, jadi kira-kira satu artikel 6 paragraf ya. Ya boleh paragraf padat saja ya. Paragraf nggak usah kalimatnya panjang-panjang, singkat, padat dan jelas. Ya berarti 6 kali 3 18. Ya, berarti sekitar 18 paragraf ya. Tapi kalau misalnya mau digabung, satu paragraf sudah langsung meringkas dan menganalisis, boleh juga ya. Tergantung sebenarnya format tulisan Anda. Yang penting komponen ini hanya gambaran ini saja ya, gambaran ya. Saya kira silakan dibuat sebaik mungkin ya, karena ini akan menjadi nilai ujian tengah semester teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk poin-poin yang kita sebutkan di sini. Ya, apalagi kalau kertasnya beda ya, jadi tidak bisa menghitung berdasarkan jumlah halaman ya, karena tulisannya beda, mungkin besar kecil tulisan juga berpengaruh, tapi paling tidak satu artikel itu teman-teman menjelaskan metodologi pendekatan hasil penelitian beserta ringkasan dan analisisnya ya, paling tidak itu. Kalau misalnya ringkasan dan analisisnya panjang, maka boleh dipisah ya. Satu paragraf berisi ringkasan, satu paragraf berisi analisis. Tapi kalau sedikit, bisa langsung digabung dalam satu paragraf saja ya. Jadi ini tergantung pembacaan saja, tidak ada ketentuan-ketentuan yang ini hanya gambaran saja. Kalau mau dibuatkan standarisasi, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau masih ada yang belum dipahami ya. Kemudian usahakan tema yang teman-teman ambil sesuai dengan prodi dan kira-kira sesuai dengan kecenderungan apa yang akan teman-teman sekalian teliti ya. Ini supaya dapat memberi kemanfaatan yang lebih banyak ke teman-teman sekalian. Oh, saya ini lebih tertarik ya atau fokus kepada aspek ini ya. Berarti teman-teman sekalian mengambil tema yang memiliki keterkaitan dengan aspek yang teman-teman sekalian
sukai ya, atau ada kecenderungan untuk memilih aspek tersebut, nanti bisa digunakan sebagai ini ya, sebagai referensi pada saat teman-teman sekalian meneliti, oh ternyata seperti ini. Ayo kalau masih ada. Bapak, Afwan mau tanya lagi. Ya, silahkan. Iya, tentang skripsinya ya, Pak ya. Kadang kalau nyari di Google itu ada yang kepisah-pisah gitu, Pak, kepotong-potong dan nggak lengkap gitu untuk dari kayak awal sampai akhir skripsinya. Nah, kira-kira untuk nyari yang repositori yang lengkap itu gimana ya, Pak, yang bisa diakses dengan umum dari umum? Baik ya. Ya baik, ya kalau teman-teman sekalian masuk di Google, ya memang pada dasarnya repositori itu ada dua akses ya, ada open access, ada close access ya. Nah untuk IIKI sendiri itu menerapkan yang akses tertutup ya, jadi teman-teman sekalian tidak bisa mendownload skripsi secara full bab 1 sampai bab terakhir ya, atau dari prabab sampai kemudian daftar riwayat hidup itu tidak bisa di-download secara full karena memang yang ditampilkan hanya sebagian. Nah, untuk skripsi yang full ada berapa repositori ya, repositori seperti repositori UIN Jakarta itu full bab ya. Repositori UIN Makassar full bab, ada repositori UIN Bandung juga nggak salah full bab, tapi yang biasanya saya pakai di dua repositori itu biasanya mereka full bab ya. Kita contohkan misalnya ya, repositori UIN JKT ya. Lebih mudah mencari atau bisa langsung mencari tema ya. Nah, kita masuk di repositori. Mudah-mudahan tidak ini ya, tidak. Nah, kita masuk, berarti teman-teman sekalian masuk di Fakultas Usuluddin misalnya ya. Nah, Fakultas Usuluddin kita terkait dengan ini ya, Fakultas Usuluddin, tema-tema yang ada. Bentar ya, tadi belum dipilih prodinya. Bentar. Kita Fakultas Usuluddin misalnya, Fakultas Usuluddin itu kita ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Nah, ilmu Al-Quran dan tafsir kita pilih ya ini ya, skripsi-skripsi ya, misalnya Al-Qalb dalam Al-Quran ya teman-teman ini ya, makanya biasa ada yang full ada yang tidak ya, maka bisa dilihat karena juga kalau seperti UIN ada yang di upload full, ada yang tidak ya. Ini sepertinya ini tidak full ya, ini tidak full. Ya, kalau ini full ya, ini full 130 halaman ya, 130 halaman ya. Jadi ini tergantung teknik mencari saja ya. Teknik mencari ya, kadang ada yang full, ada yang tidak full ya. Ini full ya, kalau ini full bab ya, bisa dilihat dari jumlah halaman ya, sampai pertanyaan-pertanyaannya ada di bagian belakang ya. Ya, ini saja halamannya 130-an ya, berarti ini full bab. Ini contoh dari jadi juga kalau UIN ada yang full, biasanya kalau tahun-tahun terbaru dia yang full ya, berarti kita lihat dari ZES-nya ya. Kalau
size-nya hanya 3 MB, ya berarti itu kemungkinan full ya. Tapi kalau hanya KB di sini biasanya itu tidak full. Ya ini tergantung ya, tergantung. Nah, contoh misalnya ini Al-Quran sebagai hidayah ya. Berarti ini juga full ya. 4,17 MB ini full. Ya, coba misalnya kita repository yang lain ya. Ya, atau bisa langsung ketik judul, nggak ada masalah ya. Ya, tinggal kita lihat di subjek, kita masuk misalnya teman-teman sekalian mau mencari di berdasarkan lembaga ya, berarti kita masuk misalnya di Fakultas Usuluddin jurusan ini ya, ada tafsir ya, tapi yang diupload di repository hanya 78 ya, masih terbatas. Ada 2021 baru 3, baru 1 ya, yang banyak 2016 ya, misalnya 2021 kita cek ada ya, Najwa dalam Al-Qur'an ya, suatu kajian tahlili dalam Quran surah Mujadalah, surah ke-58 ayat 8 sampai 10 ya. Jadi kita klik, ini tergantung juga ya, ada yang minta permintaan login ya, ada juga yang tergantung sih ya. Ini bisa langsung diklik ya, kalau diklik muncul berarti Anda ini ya 97 halaman ya, berarti full biasanya. Full ya, ini full kalau seperti ini. Di perpustakaan-perpustakaan seperti perpustakaan UI Jakarta ya, Pasca Sarjana UI Jakarta itu juga menyiapkan akses secara full ya, full. Di kampus-kampus lain juga biasanya itu ya, memang yang seperti ini tergantung cara teman-teman sekalian mencari ya, mencari. Kalau untuk yang IIQ boleh nanti teman-teman bisa mengirim link kepada saya, nanti saya downloadkan ya, karena saya punya akses untuk repository IIQ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mencari judul kemudian ketemu misalnya di IIQ Jakarta, judulnya bisa langsung di linknya bisa dikirim ke saya ya, nanti saya downloadkan full bab ya, karena kalau teman-teman sekarang download sendiri paling hanya dikasih bagian belakang dan bagian akhir ya, tapi kalau mau full bab nanti bisa downloadkan ya. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya di IIQ ya. Ini ya. Ya ini ya. Resepsi, dinamika tahfidz, pandangan mufasir ya. Kalau teman-teman sekalian klik seperti ini kemudian mau download ini ya. Ya fullnya seperti ini. Nah, di sini saja ada ini ya. Ada simbol ya, di sini ada simbol gembok, di sini juga ada simbol gembok ya. Berarti teman-teman hanya bisa mengakses yang publik ya. Publik ini hanya terbatas, tidak full bab ya. Kalau kita lihat ya paling hanya 43 halaman ya. Jadi tidak full. Tapi kalau teman-teman ingin mendownload yang lengkap ya, yang ini berarti bisa diklik view ya. Tapi dia akan minta login ya, karena saya punya akses ini ya. Ya berarti ini 132 halaman ya. Berarti inilah yang fullnya. Kalau untuk IIQ saya bisa memberikan akses ya, nanti bisa kirim linknya ke saya akan download ya. Kalau memori HP saya tidak penuh, saya langsung downloadkan di HP, tapi kalau itu nanti kalau saya buka laptop baru saya downloadkan. Kalau misalnya teman-teman butuh yang dari IIQ. Kalau jadi itu sebenarnya tergantung ini ya, pintar-pintar mencari ya. Kalau mau lebih itu bisa langsung ke perpustakaan. Kalau ke perpustakaan kan langsung dalam bentuk jilid ya, dalam bentuk jilid. Tapi kalau jurnal biasanya full akses semua ya, karena paling hanya 20 halaman kalau jurnal ya. Tapi kita minta skripsi. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan kalau masih ada.
Sudah cukup ya, berarti kalau sudah dipaham, sekali lagi saya ingatkan teman-teman sekalian, mempunyai tugas untuk mendownload ya, atau memilih, menentukan 3 artikel, ya 2 diantaranya berupa skripsi ya, atau boleh tesis atau disertasi, dan juga 1 berupa jurnal. Nah, kemudian 3 artikel tersebut teman-teman sekalian review, fokus pada review metodologi pendekatan dan hasil penelitian ya, 3 komponen itu. Nah, untuk teknis tadi sudah saya jelaskan, jadi sekali lagi itu yang menjadi tugas teman-teman sekalian. Untuk hasil review kita minta untuk ditulis tangan ya, supaya tidak diplagiat atau tidak dikopas, tapi teman-teman sekalian minimal menulis ya. Tapi kalau untuk identitas dan deskripsi artikel boleh diketik, nanti digabung dalam file PDF. Baik, sudah oke ya kalau seperti itu. Berarti untuk absensi nanti teman-teman yang mengumpulkan tugas ya, berarti itu akan otomatis dihitung hadir ya untuk UTS. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman sekalian tidak mengumpulkan UTS, maka otomatis tidak punya nilai di UTS ya. Dan kalau tidak punya nilai UTS, ya bisa dipastikan kemungkinan teman-teman sekalian tidak akan lulus. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada, kita akhirnya pertemuan kita. Selamat mengerjakan. Kalau ada poin yang belum dimengerti bisa ditanyakan kembali. Ya, bisa kita tanyakan kembali. Selamat bekerja. Naktabi bihasal qadas. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.